Ya, saya nggak menyampaikan apa-apa sih. Cuman mohon maaf lahir batin, mohon maaf udah bikin kegaduhan gara-gara kami kemarin, gara-gara saya kemarin, sehingga Pangkal Pinang menjadi Sorotan. sorotan dan mungkin seperti sekarang keadaannya. Mohon maaf lah yang merasa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Bang Kapos, warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. Anda berada, jumpa kembali dengan saya Dius Manto di Dialog Orang Tengah. Dan Alhamdulillah, syukurillah hari ini saya benar-benar bahagia karena tamu yang saya pengen hadir di Ruang Tengah akhirnya berkenan hadir. Beliau adalah sepuh, senior, kakak, dulur, satu kampung, satu wilayah, apalagi nih sebenarnya, pemimpin toladan, ya kan? Beliau adalah Bapak Maulen Akil atau yang biasa akrab disapa Bang Maulen. Assalamualaikum Bang Maulen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu. Kami yang terima kasih Hadir. diundang ke sini. Banyak yang Makasih. mau diobrolin. Setelah lama tidak Setelah nongol-nongol. lama nggak nongol-nongol. Terakhir baru kemarin yang sempat beberapa hari yang lalu mau ada undangan terbuka. Saya pikir Abang juga akan muncul, tapi ternyata Abang juga berhalangan hadir ya kemarin. Enggak, itu adalah dukungan dari Ya, masyarakat yang murni dari masyarakat. mulai dari Ya. masyarakat ya. Baiklah. Tapi hari ini sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini lahir sehat. lahir batin. Sejauh ini sehat. Sejauh ini sehat. Sehat. Bang, Bang, Kota Pangkal Pinang Mm-mm. identik sekali dengan apa yang menjadi jargon Abang, Ibu Senyuman. Tapi sebelum saya ke sana, saya pengen tanya dari kemarin setelah pilkada, kolom kosong menang, bagaimana Bang? Abang, ya menyikapi itu. Alhamdulillah. Kekalahan kemarin itu hadiah dari Allah untuk saya. Hadiah dari Allah. Sesuai kebayang tidak Bang? Ya, luar biasa hikmah yang kami dapat dari kejadian kemarin. Kami sadar sepenuhnya bahwa kekalahan kemarin itu karena saya sendiri, karena kesombongan, terlalu pede, lupa, sehingga segala sesuatu itu bahwa Allah semua. Saya tidak bisa bayangkan seandainya kemarin saya menang, alangkah tambah sombongnya saya. Saya tidak nyalahkan tim, tidak nyalahkan siapa-siapa. Saya justru bahagia, ikhlas lillahi ta'ala. Karena bagi saya kemarin itu hadiah berikutnya selalu yang dikasih Allah kepada kami sekeluarga. Hadiah dari Allah Iya, untuk Abang. iya. Kapan Abang menyadari itu? Memang butuh proses. Pada awalnya ada rasa malu, ada sedih, kecewa, ada. Sebagai manusia biasa, kami merasakan itu. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah proses itulah yang akhirnya menemukan jawabannya. Malu, kecewa, kepada siapa Bang? Ya, pastilah dengan keluarga, dengan masyarakat, ada rasa itu. Namun sekarang alhamdulillah Allah kasih sekali lagi hadiah ini untuk saya lebih introspeksi diri, evaluasi diri. Jadi lebih kepada untuk mengoreksi hati. Penyakit hati yang paling parah dan bahaya ini adalah sombong. Kalau sombong
Allah murka pasti. Kemarin abang sombong. Ya, terlalu sombong. Terlalu sombong. Ya. Terlalu sombong. Abang sendiri atau tidak ada orang yang kemudian mengingatkan, bang jangan, atau ini, atau seperti apa? Ya ini kan karena Allah semua. Bahwa kita hidup ini pasti seperti roda berputar. Kalau kita dikasih ujian itu dan kita anggap itu sebagai peringatan dari Allah, hadiah dari Allah, dan ini untuk kita semakin matang lagi. Lagi-lagi dalam hidup saya dikasih lagi, hadiah lagi. Misal kita ambil contoh waktu istri saya meninggal dunia. Di 2013 saya juga pernah kalah. Nah inilah proses yang bikin saya itu merasa lebih istiqomah. Tapi dalam konteks berpolitik, ini yang paling mengecewakan, bang. Dalam politik itu menang kalah hal yang biasa. Tapi kan ini beda, karena lawannya nggak ada. Ya alhamdulillah, semakin berat ujian itu berarti kan kita naik tingkatnya kan lebih tinggi lagi. Tidak mungkin Allah kasih ujian itu kalau kita tidak bisa menghadapinya. Semua karena Allah. Allah sayang dengan saya, dan kami sayang dia. Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemarin saya menang. Ada sesuatu pasti di depan itu jauh lebih besar yang akan saya hadapi. Tapi kemarin abang benar-benar tidak membayangkan akan kalah. Dalam politik itu menang kalah itu udah biasa. Terlalu jumawa tadi, terlalu sombong tadi. Ya, saya menyadari itu sepenuhnya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman, kawan, sahabat, masyarakat Kota Palpinang atas kejadian ini. Ada yang dikecewakan, kegaduhan. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ini tulus yang saya sampaikan apa adanya. Mohon maaf benar. Mohon maaf atas hilaf, atas salah kami. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan siapapun. Apalagi tim ses. Enggak. Saya sendiri yang salah. Itu menjawab apa yang beredar di luaran. Saya sendiri yang salah. Bukan tim sukses. Bukan. Saya ikhlas semuanya. Bukan mesin politik yang tidak. Oh enggak. Semua sudah bekerja tidak dengan solid. Baik. Semua sudah bekerja dengan baik. Semua atas kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi ini murni pure Atas kesombongan seorang Bang Molen. Saya rasa begitu. Allah pun tidak suka kalau kita begitu. Dan ini ujian buat saya. Dijewernya sedikit. Saya Molen jewer. Ingat, alhamdulillah masih di dunia ini masih dikasihnya peringatan itu. Seandainya tidak di dunia lagi, bahaya. Tidak gampang mengakui ini, memantapkan hati untuk meyakinkan diri bahwa ini salah saya. Apa yang membuat itu kemudian bisa? Saya mencoba untuk tabayun, melihat ini apa ini. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan keluarga. Jadi banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang saya dapat, pengalaman-pengalaman yang saya ambil hikmahnya. Kemarin saya terlalu duniawi. Contoh saja, waktu Lebaran Idul Fitri kemarin, 2000 ini okay. Sudah lama saya tidak mengajak anak-anak ke kuburan istri saya.
Jadi kemarin lebaranlah kami ke Palembang sekaligus ke kuburan istri saya. Nah, di sana anak-anak keluarga merasakan sesuatu hal yang luar biasa, yang beberapa tahun ini, mungkin 5 tahun ini Yang tidak hilang. didapatkan, yang hilang. Enak ya Pak, sekarang dulu waktu Papa ya, di wali kota gitu, habis salam-salam kami masuk kamar, kita nggak seperti ini. Nah, jadi lebaran pertama itu kami nikmati benar sama keluarga. Terasa saya jadi ebak, kata orang Bangka tuh, jadi ebaknya tuh terasa benar gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa, nah, ada satu yang saya zolim dengan kawan-kawan OPD, kepala dinas, segala macam. Kenapa? Satu, open house. Contoh aja, open house itu, wah, nanti datang ke rumah wali kota nih, tanda tangan, diwajibkan. Zolim saya. Harusnya saya, Wajib tanda tangan. iya kan, datang nanti Kehadiran siapa ya, hadir absen. ya, siapa enggak, oleh protokol kan. Harusnya kan kita harusnya menyarankan kepada kawan-kawan OPD, ayo temui orang tua. Yang masih hidup, sujud. Yang sudah meninggal, ke kuburannya. Anak-anaknya, istrinya, bahagiakan di saat hari bahagia itu. Dengan kita, kepala daerah, ya udahlah, anytime, kapan bisa. Hal seperti itu yang saya temui kemarin. Saya merasakan lebaran kedua, kami pergi ke Lampung sama anak-anak. Dari Palembang langsung ke Lampung. Ya, libur. Sekalian lah ya, Libur. libur. Saya nyetir sendiri. Di samping Ini benar-benar anak quality time saya. bersama family banget ini. Asik benar. Satu mobil. Ini Pak, ke Mampir ke ke rest sini. area Pak, mau tahan pipis Pak, tolong Pak. Sambil nyetir itu terharu saya. Oh ini Sesuatu yang langka terjadi. iya, saya ini mbak ini sekarang bapak loh, wah gitu. Nah jadi pengalaman-pengalaman seperti itu meyakinkan saya, oh ya Allah, terima kasih Allah. Selama ini saya terlalu duniawi. Sholat pun kadang di penghujung waktu boro-boro baca Al-Quran. Satu lagi, saya terlalu ngejar duniawi. Nah ke depan, kalau Allah meridhoi takdir saya jadi wali kota lagi. Saya ingin programnya nggak usah muluk-muluk. Program saya 5 waktu, waktunya sholat, kita sholat. Oke. Ini Baca Al-Quran dan agama lain, dekatkan diri sama Tuhan. berarti yang kemudian menggugah ya kan perasaannya Bang Molen Iya. itu tetap momen-momen penting bersama keluarga yang selama ini beberapa waktu saat ini kurang, Salah satunya. hilang, akhirnya kebangkitkan kembali. Salah satunya, iya. Memang dulu di beberapa waktu yang lalu emang Bang Molen sombong banget ya. 2 jam tuh paling saya tidur hampir tiap hari. 3 jam. Hanya untuk memikirkan duniawi. Duniawi ini semua Ya, sifatnya. ngejar target. Harus begini, harus begitu. Harta duniawi, waktu duniawi, semua Lebih sifatnya. kepada target duniawi itu begini. Misalnya, Ah, saya kerja harus begini. Kalian harus begini. oke. Padahal ada hal yang lebih penting dari itu. Apa? Kehendak yang Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa tidak berkehendak, percuma. Nah, untuk kehendak Maha Kuasa itu terjadi, kita harus bersihkan hati. Salah satu penyakit hati nomor 1 yang paling tidak disukai Maha Kuasa adalah sombong. Sombong. Dan itu yang terjadi Ya, dengan Bang Molen kala itu. iya. Kesombongan apa lagi yang Bang Molen ingat? Yang tidak akan terulang kembali di masa depan. Ya, ada beberapa juga yang saya rasakan nanti berbagi juga sama teman-teman bahwa kita harus lebih mendengar
Saya juga harus lebih banyak mendengar dari kawan-kawan semua, masukan dari kawan-kawan untuk mengambil suatu kebijakan. Jangan terlalu otoriter. Jangan pokoknya mau molen. Jadi, saya sadari itu, dan mudah-mudahan Allah kasih hadiah ini bisa memperbaiki saya untuk ke depan. Tapi Bang Molen yakin itu tidak berubah? Tidak akan terjerumus dalam Lubang yang sama? lubang yang sama. Karena lubang salik sekali ini lubang yang sangat dalam. Kan kosong. Oke. Wajar kalau kemudian orang akan berpendapat, ini mungkin bagian dari membangun brand. Oh ya, pasti. Wajar. Oh, wajar. Kan wajar. Ya. Untuk itu. Nggak Bang Molen apa-apa. tidak mempermasalahkan itu. Waduh. Saya Sudah terbiasa dengan image-image begitu ya? Ya, kata istri saya, kalau kita kalah itu, Kak, semua itu dibully. Tapi kalau kita menang, dipuja-puji. Dipuja-puji. Dia orangnya realistis. Jadi dia orangnya simpel dan objektif. Jadi kalau mengimbangi pemikiran saya yang mungkin terlalu melo bagi dia, jadi dia, kalau saya tanya gimana ini, Dek? Ya itu tadi lah. Ya gitulah, Kak, kalau kita kalah. Kalau kalah, namanya kalah pasti dibully. Kalau menang ya pasti dipuja-puji. Ya gitulah dunia. Istri, anak-anak merespon kekalahan kemarin? Oh, anak-anak Marah? Kesal juga kah? pada akhirnya happy. Kebalikan ini? Iya, happy. Senang? Happy, bahkan ada yang ke depan, Papa seperti ini ya Pak, jangan berubah. Nggak usah Papa maju yang lagi? dulu tuh ya ini. Oke. Papa yang dulu tuh ini loh. Ini terlontar dari Anak-anak malah. semua atau? Iya, termasuk istri. Papa itu Molen yang dulu tuh yang ya begini. Yang begini? Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan permanen sekali ini. Tapi apakah Bang Molen memang sesombong itu, sesibuk itu, sehingga waktu buat keluarga pun benar-benar sangat minim sekali? Saya merasakan. Jadi ampun ya Allah. Dalam satu minggu ya itu? Allah. Minta ampun ya Allah. Minta ampun ya Allah atas salah hilaf ini. Saya minta maaf sama Yang Maha Kuasa. Minta ampun sama masyarakat, sama kawan-kawan teman. Saya tidak bisa bayangkan seandainya hadiah ini tidak dikasih, saya meninggal dunia. Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Hari ini saya lebih tenang. Tapi saya mencoba mengkonfrontasi bahwa isu yang beredar, kekalahannya Bang Molen kemarin dengan kolom kosong adalah memang pure kesalahannya Bang Molen, kesombongannya Bang Molen. Benar begitu Bang? Ya. Sampai sejauh ini. Ya. Karena kan banyak isu yang beredar di masyarakat. Banyak yang menyebutkan, mesin politiknya nggak jalan, walaupun dia dirangkul semua tapi nggak jalan. Kemudian Bang Molen itu juga titah instruksinya nggak sampai ke bawah, cuma sampai di atas doang. Ternyata tidak. Jangan seuzon. Benar. Semua karena Allah. Mudah bagi Allah untuk membalik-balikan hati seseorang. Kalau dia mau menangkan saya, mudah. Sekejap. Sekejap. Begitupun mau Diturunkannya, mengalahkan. turunnya hujan sebentar. Selesai kan? Jadi hujan kemarin tanda juga. Bisa Isyarat. jadi. Ya. Isyarat ya. Hari ini juga tergerak hati saya ke Bangka Pos. Tidak ada settingan. Saya mengapresiasi Bang. Mengapresiasi kejujuran Abang. Dan mengapa saya begitu mengapresiasi ini? Karena ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada kami. Banyak orang yang bilang, kalau tarung 1 lawan 1, 2 lawan 1 itu enak. Barangnya ada. Ini nggak ada barang. Banyak spekulasi-spekulasi isu yang beredar di lapangan. Dan hari ini, Bang Molen menjawabnya dengan lantang. Dengan yakin. Ini karena saya sendiri. Bukan orang lain. Bukan.
Butuh berapa lama waktu abang menyadari itu dari kekalahan, waktu kalah? Seminggu? Lebih lebih berapa Sebulan? bulan gitu. Berapa bulan? Puncaknya di saat Lebaran. Kemarin-kemarin? Lumayan panjang waktu abang. Iya. Benar-benar meyakini itu, membenarkan itu, bahwa ini semuanya hadiah dari Allah semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Allah. Jadi setelah itu abang banyak waktu di rumah sekarang. Kebun, mancing. Itu yang bilang tadi, Bang Kapos ini hampir kalah dengan tarikan ikan ngaku mancing. Pantasan sulit diundang ya? Selama ini juga, selama aku jadi wali kota, tidak pernah lagi aku mancing. Sekarang aku nikmati mancing, strike di atas kapal, makan di atas bagan, tidur di atas bagan, Digoyang-goyang ombak. Banyak hikmah yang ku dapat di situ. Perlu kesabaran, melempar pancing, harus dengan kerja keras. Semua itu kan butuh proses. Ikan mau makan apa enggak? Enggak tahu kita. Yang penting kita ikhtiar. Sekecil apapun kita harus ikhtiar. Hidup harus begitu. Takut enggak ada gelombang? Takut. Belum lagi cuaca segala macam. Iya. Tapi Allah semua yang ngatur itu. Kenapa kita mesti takut? Kayak naik pesawat lah. Betul. Udah. Pasrah kan? Bismillah, pasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa kita. Berarti beda sekarang. Bang Molen lebih soft. Alhamdulillah. Musuh terbesar kita siapa? Diri sendiri. Betul. Hari ini saya berupaya untuk menaklukkan musuh diri saya sendiri. Jadi Bang Molen sekarang sudah mulai menaklukkan musuh terbesar, diri sendiri. Diri kita sendiri. Tapi sudah menang belum? Ya, itu kan bukan kita yang memberi penilaian. Sampai jalan aja lah. Kita lihat kan ujungnya. Tapi kita berupaya terus ya Allah. Jangan lupa selalu ingat semua yang Maha Kuasa. Jadi menang atau kalahnya pas pelantikan. Amin. Amin. Semua juga udah ditulis kok. Betul. Semuanya tapi proses. Iya. Kalau untuk moderatnya enggak usah lah. Kalau memang bakal moderat ya enggak usah. Itu apa? Oke. Selain sombong, pelajaran apa yang kemudian bisa diambil dari peristiwa besar kemarin, Bang Molen? Pemimpin itu lebih banyak mendengar. Harus lebih banyak mendengar. Bukan kata dia pribadi. Dan itu yang tidak dilakukan Bang Molen. Ya. Tapi dengan hasil yang sekarang, Kota Pangkal Pinang, mendengar itu begini. Bukan hanya mendengar maksudnya ke manusia. Nah, untuk bicara sama dia, mendengar, ya kita harus dekat dong sama dia. Harus dekat sama dia. Pasti ada ketetapan hati. Pasti dia bisikan sesuatu. Pasti digerakkan sesuatu. Nah, itu dengar kan. Hari ini aku ke Bang Kopos nih, tak hati itu. Oke. Kok bisa bergerak ke sana ya? Nah, jadi kita ada keyakinan dalam hidup itu. Oh, ini yang Maha Kuasa yang minta. Ini yang gerakin Maha Kuasa. Bismillah karena Allah pasti hasilnya baik. Nah, bukan hanya mendengar ke sana. Oke. Bukan hanya manusia saja, tapi lebih kepada ke yang di atas. Iya. Itu yang tidak dilakukan selama ini. Yang kurang porsinya. Kurang porsinya. Kita pergi gerbang surga, kita pergi ke masjid segala macam. Baik, kapan pastinya orang Bang Molen benar-benar menjadi ya sosok yang menurut saya sosok berbeda sekarang, lebih kalem. Ini bukan
Bukan pencitraan kan? Emang pencitraan? Insya Allah enggak lah ya. Udah ya. Seorang sombong takut. Iya, justru takut kan nggak sombong lagi. Kalau dia nggak takut berarti kan sombong, bos. Bukan sombong. Kalau sama istri kita itu berani. Ya. Cuma dia lebih berani. Dia berani. Dasar Latif nih. Baik. Tapi dari semuanya, saya cuma memastikan, ketika mendengar kabar bahwa memang kalah, Bang Molen tidak marah-marah ke semua, ke tim, ke apa semua, tidak pernah marah-marah. Saksinya. Kasihan, sedih, kecewa. Justru lihat kawan-kawan. Sedih dan kecewa dari kawan-kawan dengan apa yang sudah dilakukan. Itu Tapi tidak aja. memberikan hasil yang memuaskan. Makanya saya mohon maaf, benar. Mohon maaf lahir batin kepada tim ses, kawan-kawan, kemana bahwa telah memberikan kekecewaan kemarin. Semua bukan gara-gara kalian, tapi gara-gara saya. Mohon maaf semuanya. Kenapa baru sekarang, Bang? Ya kemarin kan terlalu sombong tadi. Sekarang nggak sombong lagi berarti ya? Insya Allah. Insya Allah tidak sombong lagi. Lebih introspeksi diri lah, lebih evaluasi diri lagi. Insya Allah. Pesan macan Sumatera juga jangan sombong lagi. Sama istri kita jangan pernah menyakitin dia, sayangi dia, hargai dia. Pesan ini, saya kan udah pernah mengalami. Ya. Jangan nyesal, karena istri adalah orang terdekat kita. Baik. Bang, 27 Agustus 2025 adalah hari yang menjadi istimewa juga untuk Kota Pangkal Pinang. Banyak sejumlah nama bermunculan menjelang itu. Ini bulan Mei, Juni sudah masuk jadwal pendaftaran. Banyak juga orang yang akan bertanya-tanya, Bang Molen ambil bagian tidak di kontestasi ini? Bagaimana Bang menjawab itu hari ini? Walau alam, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa aja. Sampai detik ini belum ada sinyal. Ya, kalau bagi saya jalanin aja lah. Kemarin juga kita gempur, kita kerja keras, kita berstrategi. Ya hasilnya kalah berkendak juga begitu juga, masih kalah juga. Jadi mending kita balikkan kembali awal bahwa kita yuk cari ridhonya Allah, cari keberkahan dia. Bismillah karena Allah. Maju. Kalau dia berkendak kita maju, ya udah jalanin aja. Kalau dia tidak berkendak, ya alhamdulillah juga, ya udahlah. Berdoa Yang Maha Kuasa, ya Allah, kalau memang ke depan membawa kebaikan, ya mudahkan jalannya. Tapi sampai hari ini suasana kebatinan Bang Molen Saya maju lebih tenang, atau tidak? lebih tenang menghadapi, lebih pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Mohon ampun ya Allah atas kesombongan kemarin. Ke depan saya lebih istiqomah. Istiqomah untuk maju. Terserah Yang Maha Kuasa. Sampai Kan hari bentuk ini. ikhtiar. Sampai hari ini. Ya, Kan lumayan panjang nih. ya Mei, kan Juni masih berproses lumayan ya, ya. masih berproses. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi ikhtiar harus kita lakukan. Ya. Bukan karena Bang Molen sudah pegang tiket terusan? Enggak lah, semua masih dinamis. Semua masih dinamis. Masih dinamis lah. Tapi Bang Molen meyakini kalkulasi politik Bang Molen mengharuskan Bang Molen untuk maju. Terserah Yang Maha Kuasa. Saya lebih tenang sekarang. Lebih apa ya? Hati itu lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu itu. Apalagi hanya masalah duniawi. Politik ini hanya masalah duniawi. Wali kota, gubernur, bupati itu tuh hanya apa ya? Hanya sesaat lah dikasih Yang Maha Kuasa. Ya kan?
Jadi itu apa kita kejar dunia nih? Jadi tidak perlu dikejar. Nggak usah dikejar. Kalau sudah takdir kita ya sudah. Pasti Allah kasih. Ya kan Bang Molen enak. Karena tiket sudah digenggaman. Tiket 90% apa? sudah digenggaman. Mungkin, saya nggak Tiket tahu. pesawat iya. Tiket pesawat mau berangkat misalnya, Yang mana iya. kita tahu. Tapi kalau tiket apa nih? Rekomendasi maksudnya kan? Iya. Enggak lah. Aman. Semuanya masih dinamis, saya Masih kira. sangat dinamis. Iya. Semua masih dinamis dan Kan internal masih banyak nih, dilirik juga. mm-mm. Dan nama-nama baru juga bermunculan. Oh, juga. bagus semua. Nama-nama baru yang bermunculan itu bagus semua. Mereka Sudah ada yang orang-orang berkomunikasi, hebat. Bang? Ada mereka. Biasa kan silaturahmi. Ada yang sudah mulai mengajak, menawarkan pinangan dan sebagainya. Iya, Obrolan-obrolan aman? komunikasi. Komunikasi. Enggak lah, kita nih siapa, sama aja. Jadi masing-masing menjalin komunikasi itu wajar-wajar saja lah. Bang Molen terlalu merendah. Enggak lah, bener kok. Siapalah Molen. Siapa lah Bang Molen? Ayolah. Lumayan. Bang, saya tarik ke belakang. Iya. Saya coba menarik ke belakang. Bagaimana hubungan Abang dengan wakil Abang kemarin? Siapa? Yang kemarin, Siapa? Pak Mas Agus. Dokter Hakim. Iya. Mau baik-baik saja lah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Masih berkomunikasi. Masih. Mungkin Molen dengan Mas Agus kembali. Walau alam. Semua itu kan karena Allah. Ada Dan komunikasi saya itu? pun tidak berani memaksa beliau, mendoktrin beliau, sebaliknya mengajak beliau. Semua kan masih dinamis. Yang nentuin adalah mungkin dalam hal ini partai gitu kan. Tapi ada keinginan Bang. Saya sekarang lebih kepada pasrah aja kepada Yang Maha Kuasa. Bagi saya itu udah deh gitu. Yang penting bersihkan hati yo. Aku minta maaf lahir batin dengan orang yang pernah saya sakiti mungkin apa. Lebih kepada kesana. Jadi lebih lempeng gitu. Jadi menghadapinya itu kalau bisa saya nggak ada musuh, semuanya sahabat, teman, enak bener jadi jalannya. Tapi sejauh ini nggak ada komunikasi. Kalau boleh memilih, saya pengen apa ya? Besok meninggal surga saya terima. Pilihan yang mudah sekali Bang. Iya, kalau bisa husnul khotimah, besok kamu meninggal malah oh siap. Tapi sampai hari ini tidak ada komunikasi intens kembali Bang. Kan dulu sempat ya bersama, dekat, dan Selalu sebagainya. komunikasi beliau Untuk kemudian teleponan. di 27 Agustus bersama. Biasa, bukan sama Ada hakim. juga. Bukan sama hakim toh. Oh, ada banyak. Iya, kawan semua kan teman kita. Semua baik-baik, semua mau bagus. Seberapa kenal Abang dengan kandidat-kandidat yang ada sekarang? Ada yang deket, ada yang setengah deket, ada yang baru kenal. Kan kita juga ada itu nama-nama yang baru kita lihat kan baru. Ada yang lihat foto tok Ada yang yang klik, belum ketemu, ada. ada yang klik untuk mendampingi. Klik itu kan kalau sudah pas waktunya, gimana mau menentukan klik Kan tidaknya? biasanya first impression dulu. Ada jebakan ini pertanyaan. Enggak lah, dasar jebak-jebak, ngomong aja langsung. Saya jujur apa adanya. Semua masih dinamis. Semua masih Siapalah dinamis. Molen? Udah lah, biasa aja lah. Jangan berpikir Molen misalnya rating apa survei tinggi, enggak lah. Semuanya sama. Masyarakat lah yang menentukan. Jangan terlalu dinaik-naikkan lagi, nanti sombong lagi. muncul Iyalah, lagi. benar-benar setuju. Ampun bos, ampun. Nanti sombong lagi Bang. Tapi dengan kandidat yang bermunculan banyak nama-nama, kemudian memang politik juga masih sangat dinamis, masih sangat cair sekali. Abang melihatnya bagaimana nanti di ini? Apakah kemudian lebih seru ketika penumpang yang sama? Bagus. Jadi masyarakat banyak pilihan. Demokrasi ya, kemarin itu yang ya seperti ini bagus. Lebih seru. Abang lebih mendorong
Banyak pasangan calon Mengalir saja, atau kembali single? mengalir saja. Mengalir saja. Iyalah. Kalau pasangan calon berapa, Bang? Kalau Wah, melihat yang sekarang? saya Kayak, bukan ahli politik ya yang Hah? ngerti itu, jadi Abang terlalu. nggak berani. Nggak lah, Kayak, nggak berani saya. Nggak berani. nggak berani. Nggak, saya tidak tahu dalamnya lautan, saya tidak tahu tingginya eh, langit ini. Jadi sama kayak partai ini kan ada yang lobby partai, karena ini sifatnya bukan elektoral lagi, istilah Pak Aldi ini bukan masalah elektoral lagi, Bang, ini masalah nasional. Ya benar. Ini udah menyangkut, apalagi kan cuman 2 daerah di tanggal 27. Betul. Ini akan jadi sorotan nasional. Jadi sekali lagi, seperti saya, apalah kekuatan seorang Molen, ini akan jadi konstelasi yang sangat menjadi perhatian. Bang, bagaimana respon PD pada Bang sampai sehari ini? Oh, baik, semua teman PDI rumah saya sampai hari ini, kami satu rumah ini keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dengan PDI. Ada pesan khusus Maksudnya? pada Bang Molen di 27 Agustus? Persiapan? Saya lebih berpesan kepada siapa nih? Kepada Bang Molen lah. PDI-nya ada pesan khusus kepada Bang Molen tidak? Oh, Dalam PDI-nya pilkada ini. pesan sama kita? Nggak ada lah. Baik-baik saja tadi. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kan kita tahu banyak nama-nama juga yang bermunculan kan? Hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Benar-benar tidak ada pesan khusus ya? Nggak Soalnya ada. saya dapat kabar dari kabar burung. Dari kabar burung. Ya. Ada pesan khusus untuk Bang Molen untuk maju. Itu apa dengar kabar burung aja nggak belum tentu usah ya? ngomong. Belum pasti ya? Nggak usah tanggapi lah kabar burung. Emang burung ya udah, jangan merusak pikiran kita yang kayak gitulah, bos. Nggak ada. Belum ya? Bukan belum, sampai hari ini tidak ada pesan-pesan khusus atau gimana lah. Tidak ada Enggak lah. pesan-pesan khusus ya? Iya, semua masih dinamis. Partai kami menerima semua. Partai kami welcome dengan semua. Dan itu yang bertugas adalah yang ketua DPC, ketua DPD, DPP, semua mekanismenya dilewati. Saya bukan melewati, sebagai warganya rumah PDI juga wajib ikut proses itu sama aja dengan yang lain. Karena kami menghormati proses itu. Tapi sampai hari ini Bang Molen melihat PDI masih percaya tidak sama Bang Molen? Kami satu rumah. Kalau PDI Perjuangan itu biasa. Gambar logo PDI Perjuangan itu banteng toh. Nah, nama banteng itu berantem dalam puk. Tapi di saat sudah dalam satu lingkaran itu semuanya harus menyatu. Berarti tiket merah tetap ke Molen berarti? Walau alam. Oke, baik. Kan soalnya garansinya gede kan? Semuanya masih lah, apalah seorang Molen lah sekali lagi. Emang Molen mau pindah? Pindah apa? Mau pindah warna? Tidak. Saya bukan orang pengkhianat yang lupa akan budi jasa orang. Oke. Semua masih dinamis, semua masih waktunya juga lumayan panjang. Ya. Kita tahu, biar kita tunggu waktunya yang tepat. Ya. Gitu. Bang Molen, tapi Bang Molen sejauh ini, sampai hari ini, Bang Molen 5 tahun pernah menjadi orang nomor 1 di Kota Pangkal Pinang. Ya. Apa yang Bang Molen buat? Sejauh ini, apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi Bang Molen? Semuanya. Jujur ya, kalau diberi kesempatan lagi,
Saya ingin memperbaiki yang salah-salah, meluruskan yang bengkok-bengkok kemarin, menyelesaikan PR-PR yang belum selesai, kalau diizinkan Yang Maha Kuasa. Makanya saya minta ampun sama Maha Kuasa. Beri kesempatan untuk saya untuk taubat. Saya ngelarnya dalam tanda kutip, kemarin tuh jalan pola pikir saya tuh agak sesat. Saya pengen kalau Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki yang salah-salah, meluruskan lagi yang salah-salah. Contoh. Yang tadi saya ceritakan. Terlalu duniawi. Ayo yuk, saya pengen sekali. Allah kasih kesempatan, kita himbau, bikin edaran. Waktunya sholat, semuanya sholat. Dengan tulus dan ikhlas, tidak ada paksaan. Dekatkan diri masing-masing dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, tambah yakin dan percaya, bahwa percuma sehebat apapun itu strategi, sehebat apapun perencanaan, sehebat apapun senjata yang kita punya, anggaran yang kita bagus, tanpa ridho, tanpa kehendak Yang Maha Kuasa, itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kehendak Maha Kuasa itu biar terjadi? Kita harus dekat dengannya, terus hati kita jaga. Sebagai pemimpin, itu harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin itu teladan. Kalau saya tidak menghimbau, tidak mengajak, tidak memberi contoh, ya gimana yang di bawah? Pemimpinlah salahnya jika masyarakatnya jadi seperti itu. Jadi sebenarnya melihat maju tidaknya suatu daerah, lihatlah pemimpinnya. Nah, berat jadi pemimpin itu. Bukannya mudah, tapi nikmat jadi pemimpin itu. Masuk surga cepat kalau kita mimpinnya dengan benar. Masuk neraka paling buruk Buh, kalau dia juga buruk. buh. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Jadi tetap mau jadi pemimpin ini. Walau alam. Garis tangan. Ya. Takdir kita. Menjemput takdir. Hari ini takdir saya petani sawit. Kan logonya itu sawit di WA saya sekarang. Menjemput takdir sawit, gambarnya kebun. Ya ke depan nggak tahu Kebun walau alam. puluhan hektar lumayan juga ya. Amin, amin. Iya, iya, iya. Tapi pasti ini berarti Apanya pasti? merah udah digenggam. Loh, kok balik-balik lagi muter. Bos ini ya, jebakan Batman terus. Semua masih dinamis. Semua masih dinamis. Iya. Baiklah. Daripada muter-muter. Baik, baik. Soalnya itu yang paling ditunggu. Karena kan yang paling besar adalah Bang Molen itu sendiri. Sama aja Ya semua. kan? Sama aja semua. Mungkin sekarang tidak. Karena bagian dari strategi. Muncul di last minute. Enggak. Ini nggak ada strategi-strategi. Kami pure murni berjalan apa adanya. Mohon doanya ya. Doa yang terbaik. Baik. Kalau kemudian kita berandai-andai, Bang Molen diberi kesempatan kembali. Amin. Ya kan? Ya. Secara spesifik saja. Apa yang akan dibenahi, apa yang akan dibangun untuk Kota Pangkal Pinang? Hati. Akhlaknya, hatinya. Makanya saya pengen banget. Sudah tidak tahan lagi aku kalau dikasih kesempatan. Ayo kita sholat, yuk. 5 waktu, yuk. Di sana waktu sholat, kita sholat. Yang muslim baca Al-Quran, yuk. Yang non-muslim dekatkan diri sama Tuhan, yuk. Setelah itu kita berjalan, udah. Tenang hati kita. Pasti dapat segala ide. Kalau Allah ridho, pasti dapat semuanya. Berbeda ya sekarang Bang Molen? Seharusnya seperti ini. Berbeda jauh.
Seharusnya. Ini bukan karena jelang pilkada kan? Insya Allah tidak. Tidak. Insya Allah tidak. Mohon ampun sama Allah. Kalau ini pakai strategi ampun ya Allah, tidak lah. Ini pure murni. Bismillah, insya Allah inilah adanya. Pure murni. Bang Molen menyadari tidak mau sombong lagi, mencoba memperbaiki diri. Ya. Mohon maaf kepada orang-orang, masyarakat, teman, sahabat yang sudah nyinggung perasaan atau salah hilap saya. Mohon maaf lahir dan batin. Dari mulut saya langsung. Semoga izinkan saya untuk maju kembali. Terserah Yang Maha Kuasa. Baik, Anda semua yang bisa menafsirkan itu. Paling tidak, pemirsa Bang Kapos, semua pertanyaan sudah dijawab beliau. Sekarang beliau lebih lembut, lebih soft. Beliau mengaku beliau sombong, sekarang lebih kalem. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan beliau, tapi jauh perubahan yang kelihatan. Bajunya putih, ya kan? Ini tidak menandakan apa-apa kan? Warna putih? Katanya lebih menjejukkan, kata Pak Nano tadi. Kata ya, Lebih menyejukkan. penasihat spiritual. Enggak lah, itu sih. Bang, udah Bang. Putih aja. Pakai putih aja Bang. Koko Iya, putih. saya suka sih memang Bang pakai putih. Jadi lebih tenang hati. Saya baru ngomong, saya baru mau tanya. Mungkin ini sinyal. Sinyal Koalisi. apa? Sinyal. Merah putih. Oh, nggak ada sinyal apa-apa sih ini. Jawab lagi, wallahu alam. Walau alam. Wallahu alam. Ya kan kita nggak tahu. Ini sekedar itu saran dari ini Oh, sahabat iya, adik iya. kita itu, ya ikutin aja lah. Kenapa sih repot-repot mau ini? Ya udah tadi pun mau habis mandi, ambil baju, Bismillah. Mana ya yang putih ya? Putih. Nah, ambil aja. Gitu dapat udah pakai. Saya pikir memang sengaja di set putih. Kan Enggak lah. biar kelihatan. Koalisi yang diinginkan adalah merah dan putih. Enggak ada merahnya. Enggak ada merah-merahnya, ini mana nih putih? Oke. Ya, kalau merah kan orang udah tahu. Molen darahku merah gitu. Enggak lah. Tapi nggak apa-apa Molen itu apa namanya memang sudah sangat waktu masih panjang, benar memang sangat fleksibel sekali. Tapi saya ucapkan terima kasih Bang Molen mau berbagi cerita. Ya. Ya apapun itu sudah menjadi ya, cerita sejarah dalam hidupnya Bang Molen sendiri. Iya, benar. Di penghujung, saya mau Bang Molen memberikan sedikit spirit, semangat kepada pemirsa kita, pemirsa Bang Kapos, sebelum saya closing. Silakan Bang Molen. Ya sih nggak menyampaikan apa-apa sih. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf telah bikin kegaduhan gara-gara kami kemarin, gara-gara saya kemarin, sehingga Pangkal Pinang menjadi sorotan dan mungkin seperti sekarang keadaannya. Mohon maaf lah yang merasa terganggu, dan kepada tim, sahabat, kawan, mohon maaf lah bikin kekecewaan, ada harapan, ada kepentingan, ada keinginan yang mungkin jadi terhambat, jadi belum terpenuhi. Jadi saya mohon maaf lahir batin. Yuk sekarang kita bersihkan hati kita, bersihkan lagi niat kita semua karena Allah. Semua udah ada yang ngatur. Yakinlah kalau kita bersihkan hati kita, maka Allah akan berkehendak apa yang kita inginkan. Baik, amin robbal alamin. Pemirsa, itu obrolan santai saya dengan Bang Molen. Ya. Bang Molen, tapi nanti boleh kita bersepakat kalau nanti sudah yakin tiketnya dapat dan paslonnya, kita ngobrol kembali. Kalau umur panjang, kalau seizin Yang Maha Kuasa, ya. Kita berbincang kembali. Siap, Bismillah. Tentu dengan porsi yang berbeda, Amin. tema yang berbeda.
Semoga dilancarkan semua. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Molen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.